Gimana cara masuknya? Mini launchpad, oke. Tapi yakin lo gak kelihatan Kraken yang ada di atas kayak gitu? Nggak mungkin. Karena itu POV Kraken udah enak banget sih. Tapi kita lihat kali ini EVOS. IC berhadapan dengan tim Pesaka. Oh my god. Desi sendirian saya di sana digas sama seorang Nune langsung gak pakai babi ibu. 3 poin eliminasi. Gue tadi sempat penasaran. Aduh, NSC fix aja tuh di posisi ke-9. Gue tuh penasaran EVOS kok belum ada ya notif-notifnya gitu. Tapi memang itu bukan hal yang aneh. EVOS ini memang sering bermain seperti itu. Lebih cenderung mid to late game memang. Di early-nya mereka jarang adanya pertempuran, kecuali mungkin kalau mereka punya objektif untuk ngejar kill sebanyak-banyaknya biar cepet champion rush. Tapi gak sampai di sana karena YTT ada tepat di hadapan mereka. Bella HP-nya coba dipulihkan terlebih dahulu sambil melakukan setup pulang. Namun kalau kita melihat zona nampaknya akan memukul teman-teman EVOS IC mau gak mau maju ke hadapan YTTA. Hati-hati Minwi terkena flash freeze nampaknya, tapi Angel berhasil dibungkam oleh seorang Jena dari jarak yang cukup jauh. Ini menjadi keunggulan kau untuk teman-teman daripada EVOS IC. Maju ke arah depan, beberapa utility sudah mulai di-spam. Tumbang dengan satu granat dari seorang Dude. Satu player di sana, ini menjadi advantage tentunya terpojokkan di TTA tim. Kraken Esports sekali tumbang di posisi yang ke-8. Namun EVOS IC masih menambah poin eliminasi mereka 5 dan akan bertambah lagi ya TTA tim. Dipulangkan 8 poin eliminasi EVOS IC. Gila EVOS ya, awarnya clear, kemudian juga nggak rugi apapun. Kalian bisa lihat setup komunikasinya menurut gue juga cukup sempurna. Dan Kraken ternyata rata sama tim Vagos di sisi atas dari Factory itu sendiri. Tadi gue nggak sempat lihat notifnya soalnya mengingat pertarungan juga lagi intens banget antara EVOS dan juga YTTA. Cepet banget soalnya notifnya. Cepet banget. Langsung keganti kayak gitu notifnya. Dan Dewa coba untuk bermain safe game pertama, mereka nggak mau langsung ngegas, tapi mereka coba untuk bermain secara objektif. Ini adalah pilihan yang mungkin berbeda juga dibandingkan tim-tim lainnya. Bukan tanpa tujuan, Dewa bermain seperti ini ingin dapetin poin pasti dulu nih di game pertama. Kalau udah kelihatan poin pastinya, baru dikejar ketertinggalannya. Lu setuju gak sih sama cara main kayak gini? Kalau gue sih kalau di format Champions kurang setuju loh. Format kayak, maksudnya kayak dia main di awal sepasif itu. Bahkan hanya dengan 1 poin eliminasi. Menurut gue game 1, game kedua, masa-masa dimana lu cari kill dulu yang banyak sih. Gue setuju untuk tim-tim yang nggak bisa langsung panas. Dan Dewa menurut gue adalah tim yang nggak bisa langsung panas. Jadi mereka harus main kayak gini dulu. Tapi kalau nggak masuk 3 besar emang rugi bandar menurut gue. Tergantung karakter berarti ya. Iya, karakter tapi tim. Menurut gue memang sebenarnya placement rugi. Iya, placement point itu bagus. Dan memang Champions itu harus buyah gitu ya. Tapi kalau misalnya lu mainnya kayak gitu cuman kayak let's say buyah tapi cuma dapat 2 poin eliminasi atau 3 gitu ya minimal ya. Ya nanti lu harus ngumpulinnya lebih banyak sampai game-game selanjutnya gitu. Kayak nggak bisa finish cepet. Nah tapi nggak masalah. Balik lagi ke karakternya. Kalau gue sih kurang selek aja. Dan Minwi di sisi lain juga menumbangkan Aleta. Aduh dipulangin. Roto di posisi ke-6 ini sama EVOS IC. Wah kejar setoran Kamanis. Genovas ini dia tim yang menarik untuk kita bahas. Lihat bagaimana mereka bermain dengan sangat pasif. Oke kalau Genova sih gue ngelihat memang mereka juga bermain dengan karakter mereka yang biasanya. Mereka menunggu hal yang pasti untuk mereka dapatkan. Dan baru mereka melakukan pergerakan. Namun core memory lihat tracing step udah dinyalain. Mereka coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya di mana keberadaan musuh yang ada di dekat mereka. Gila gue respect parah sama core memory. Sampai menit ke-10 tuh mereka udah 3 kali reset tapi ada di top 5 loh. Iya, kuncinya sebenarnya tadi lawan MBR. Kalau MBR menang, ini core memory yang maksud gue MBR bakal ada di posisi core memory gitu kan. Cuman tadi kalah aja dan itu banyak sih yang perlu dieval di momen 4 lawan 4. Lo emang gak dapat compound tapi resource tuh harusnya banyakan lo karena core memory seperti yang Julia bilang udah reset 4 kali. Resource-nya di masalah itu juga udah diambil sama YTTA gitu kan. Dan kita akan lihat kali ini pertarungan di bot melawan core memory, lemparan granatnya masuk. Masih ada Vladimir juga, diadu balik. Nampaknya core memory memilih untuk melepaskan pertarungan karena memang berada di luar zona. Tapi lihat granat sekali lagi connect dari serang Nude. Masuk ke serang Kemji. Dipaksa, dihancurkan semua gol yang ada dengan Globeter. Kanov menerima cukup banyak, tembakan dari 2 arah. Core memory ketar-ketir, hilang 2. Tapi lihat bagaimana EVOS juga ikut campur karena Dewa. Ikut memberikan tembakan. Genovas datang, coba join, masuk karena Dewa. Kali ini coba untuk menumbangkan 1 persatu dari punggawa Dewa yang tidak sadar bahwa mereka diikuti. Tapi Bella masih bisa menemukan 1 kepala dari jarak cukup jauh. Pindah lagi targetnya ke sisi kiri. Berhasil dapetin 2 orang. Bella memang tumbang, tapi lihat dari
serang Nune datang memberikan bola bantuan. Belanya harus ter-end, tapi masih ada 3 orang. 12 poin eliminasi. Wow. EVOS IC benar-benar panas kali ini Julia. Selain Genova sih sisanya juga tim musuhnya tuh udah pada minus-minus ya. Dan Dewanya pada akhirnya tumbang. Fagos Ella turun tapi nampaknya tidak bisa bertahan. Jatuh. Kena zona anti akan menyusul. EVOS lihat gimana pinternya mereka nggak mau greedy. Mereka cabut. Wah ini udah nggak wise lagi dibuat kita tempatin tempatnya dan core memory teman di posisi keempat. Genova akan menjadi the next target bagi EVOS. IC Jena melakukan pressure terus menerus hujan peluru dikirimkan. Ariana sempat tumbang di revive namun tidak bisa. View juga menyusul kali ini. Zona terlalu sakit nampaknya untuk ditelan oleh Genova. EVOS IC di atas angin dengan Sanil yang lebih untung. Josonya mencoba untuk maju tapi ternyata tidak bisa. Retake teredam dari seorang Jena ke arah anti. 2 player akan fokus ke arah Isagi sendirian saja di sana ada Cryomine. Namun nampaknya tidak akan bertahan. 1 player tersisa yaitu seorang anti dari tim Fagos. Apakah ini akan menjadi Buya pertama dan ini dia Buya EVOS IC dengan 18 poin eliminasi. EVOS IC bisa lihat Selot dan juga core memory yang dilingkarin sama Bigan ini bisa jadi akan pecah banget dan impactnya cukup besar buat Selo. Karena apa? Karena kalau Selo berani membuka pertarungan, EVOS bisa ikut lihat tembakan bakal coba dibuka kanannya tumbang. Tapi core memory udah mulai berpisah antar satu sama lain. Jenanya udah notice harusnya bakal turun 2 punggawa dari EVOS juga ikut join ke arah early fight. Yang mana ini akan menguntungkan buat EVOS kalau Selonya tidak siap. Selonya naik, ketemu dong sama Minwi. Udah ada setup keluar, Lilia masih coba melakukan setup. Oke, udah ada trial battle juga yang bagus. Tapi Biru dapetin 2 kepala tangan Dude. Juga berbangun 1 orang, Tesanya terjebak. Ya ampun. Tessa, serangan dari 2 arah, diterabas, selesai di tangan seorang Minwi juga. Menyisakan 1 orang Nisa yang juga sudah mulai terbaca. Selo seperti apa kata gua, mereka rugi bandar kalau membuka tembakan Julia. Gak ada yang gak tahu Brasilia ini tempatnya siapa sih menurut gua ya. Jadi menurut gua bagaimana mereka berperan. Udah cabut ya. Ya udah bilang ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada kita sampai aja nih. Nah. Itulah kurang lebih translate-nya ya dari King Kodok. Panjang juga tadi, tapi dikit ya ternyata. Oh gitu kalau bahasa Itu Inggris. gua rangkum. Oh gua rangkum, oke. Makasih ya King Kodok ya. Tapi kalau kita merangkum kali ini akan ada fight yang terjadi antara EVOS IC dan juga NSC. Di mana posisi dari NSC sudah terbaca. Oke, ada flash freeze yang akan segera dilemparkan ke arah depan. Banyak banget utilities yang akan di-spam. Ini adalah karakter dari EVOS IC. Sebelum mereka nyerang pasti mereka lempar dulu pakai utilities, entah itu pun granat atau flash freeze dan juga glue melter. First contact yang cukup baik. Oke, hati-hati. Ahas nampaknya mencoba memberikan perlawanan yang sama. Namun Ahas tidak bisa mundur terlalu cepat karena sudah mulai terbaca. Kena itu damage output dari granat yang dilemparkan oleh EVOS IC. Coba untuk dipukul mundur. Hati-hati. Oh my god, Salsa berhasil itu oleh seorang Dude. Ini akan menjadi keuntungan bagi tim EVOS IC. Gruset bilang Minwi-nya tumbang oleh seorang Groot kali ini. Ega-nya pun hilang. Namun Ahas akan coba untuk menahan pergerakan daripada 2 player sembari Groot menghindar dari serangan tersebut. Hati-hati, ini udah gak cukup menguntungkan lagi buat EVOS IC karena mereka sudah kehilangan core mereka yaitu Minwi dan juga seorang Bella King Kodok. Astaga, tapi sabar belum selesai ini. Harusnya masih bisa ditembak dari seorang Nune, tapi sempat melakukan 1 revive juga. Nune memang kayak abak ya, cepet juga mainnya gitu. Wah, ditobrak. Kali ini Groot ternyata bakal coba dicari terlebih dahulu. Nggak buat tembakan, gue pikir bakal buka tembakan tapi cabut adalah solusi. Pindah dulu. Bang shot dari serang Bella kali ini. Membuahkan hasil tumbang sudah guys. Dikejar langsung di rematch din. Didualin lagi. Ngebal bang ini ngebal namanya. Kita akan langsung lanjut lagi Minwi-nya membuka tembakan. Nune dapetin 1 orang Groot di bawah. Coba untuk memberikan respon tapi gagal. Karena ada serang Bella. Ega aja juga kandas. Salsa cabut. Lu bayangin, gila dikejar sama Nune. Gak terima, gua gak terima kata Nune teman-teman gua di pick up kayak tadi. Tunggu lo Salsa ya, gua kejar lo. Ini dia langsung Poliandes. Oh my god. NSC tumbang di tangan EVOS IC. Saka siapa yang akan lebih unggul? Genovas hanya 3 orang yang sampai, 1 orang yang lagi masih belum sampai. Cicina coba untuk memberikan respon. Glumeltar bakal coba untuk dia panap terlebih dahulu. Namun di area yang berbeda. Fagos versus EVOS. Flaminus bakal coba dibuka. Bella Dragon Prisya berhasil connect ke arah 1 player. Minwi. Ada Minwi juga yang datang. Lihat bagaimana 1 orang anti
kecuali mereka. Kalau mereka bisa memaksimalkan hal tersebut, jelas itu bakal jadi keuntungan untuk mereka. Oke, ada pertarungan juga yang pecah. Nandes di sana dapetin 1 orang terlebih dahulu. Walaupun ternyata dari EVOS juga sudah mulai memberikan tembakan balasan. Ini EVOS sadar betul sih. Kalau mereka ini kondisinya terpisah. Dan kalau mereka bisa diambil posisinya dari sisi kiri, itu kan ada Jena juga kan. Kalau Jenanya bisa melakukan pick up terhadap 1 orang saja dari Core Memory, ini baru digas nih. Dalam kondisi sedekat ini, Ripta ternyata bakal coba dibuka. Masih bisa, Jena mendapatkan 1 kepala. Langsung digas, sesuai dengan apa kata gua. Lihat bagaimana pergerakan akan dilakukan. Tapi kanan juga harus terjatuh di tangan seorang Jena. Lagi-lagi Jena yang membuat momentum. Langsung ditabrak sama seorang Rude. Obrak-abrik, tumbang Peter Pan-nya. Kandas begitu saja. Dan Core Memory akan dibungkam kali ini. 1 lagi, Nandes mau kemana Mades? Dan akan diselesaikan dari 3 arah sekaligus. Udah tidak ada jalan keluar. Core Memory tumbang di posisi yang ke-7. Lihat gimana caranya kalau EVOS tuh mainnya tenang. Kayak gitu. Jena dapet nih 1, baru teman-temannya nunggu. Udah dapat baru digas. Nah itulah maksudnya yang harus diturunin sama teman-teman EVOS IC dari ketenangan dan kedisiplinan mereka. Seperti biasanya. Beralih MBR kali ini akan berhadapan dengan Rox. Untungnya tadi mereka bisa keluar tuh dari pressure yang dikasih sama Rox Esports. Tapi hati-hati. Udah ada yang nge-pop out Bolt Maker. Lightning Zone kali ini akan mengganggu tim-tim yang berada di arah luar. Sementara MBR akan coba untuk masuk arah dalam, tapi Flame Mirage sudah dikirimkan. Sensha Shockwave juga kali ini tidak dapat terhindarkan. Adanya monster truck yang udah disummon. Namun ada Flash Freeze juga kali ini yang coba untuk diberikan karena Rox Esports 1 player yaitu Indi tumbang. Keunggulan jumlah dari MBR ini memaksa untuk masuk arah dalam. 1 persatu double di absen, Sasa juga di luar gak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Manda coba menari-nari tapi pada akhirnya tumbang sudah di posisi yang ke-6. Lihat 17 poin eliminasi King Godok. Gokil, ini baru MBR yang gua vote nih. Asik, keren. 3 game awal itu bukan gua itu yang nge-vote itu. Ah siapa tuh? Biasa lah. Jadi maksud lu 3 game awal dia mainnya jelek? Hancur, bukan jelek lagi, hancur. Gue yakin Janitor pengen ke Farewell itu ngeliat 3 game awal. Tapi untungnya game keempat berhasil nih. Mereka untuk main gitu kan. Dan oke, kita melihat bagaimana EVOS, ya TTA dan juga MBR kali ini yang akan saling bertarung antara satu sama lain. Buset ya TTA loh, top 3 lagi loh. Ya TTA ini konsisten banget sih. Gila. Konsisten banget sih. Dan untungnya memang dengan PSK-nya yang terhitung tusen ya, ini ngebuat kayak TTA tuh berkesempatan untuk naik. Terus EVOS-nya juga kesempatan untuk ngasih jarak lagi sama PSK. Karena pada akhirnya dari 3 tim, satunya itu tim yang paling bawah guys. Nah ya TTA-nya bakal coba digas terlebih dahulu. Sedikit meleset dari terhitungnya. Masih bisa digas sama seorang Sinta. Siap bakal coba dicek dan begitu saja. Ada pelontar dari seorang Sesha. Namun dan biar lupa. Ada EVOS IC. Mereka terlalu asik menyerang sampai lupa bertahan. Sinta berhasil meratakan 4 orang sekaligus. Tapi Oyel menjadi harapan terakhir. Gagal diselamatkan. 4 lawan 1. Tidak ada jalan keluar untuk MBR. Dan kelihatan bagaimana Flame Mirage juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Sinta, Tombang, dan EVOS IC berhasil mendapatkan ya. Untuk EVOS IC. Lihat bagaimana keputusan yang mereka ambil untuk bertahan. Memang kondisinya juga. Let's go, let's go, let's go. Kita melancar menuju map yang kelima. Nextera. Let's go, let's go, let's go. Ini dia game kita yang kelima. Nextera. Di mana garis pesawat akan berakhir di arah Grab Labs. Oke, no problem. Iya, it's okay, no problem. Dan kita akan melihat bagaimana EVOS IC, turun tenang, Pint Lake Center. Gak ada yang nabrak ternyata King Kodok. Tadi kan kita banyak mikir akan ada plan-plan dari tim yang berkepentingan lah. Ternyata enggak, mereka cukup dapetin respect drop zone atau nanti jalur rotasi kedua mereka akan dihadang. Dan kita melihat bagaimana Genova berdekatan dari arah Twin Bridge. Apakah rotasi selanjutnya akan bergerak ke arah IC atau tidak. Tapi at least untuk EVOS IC ini pagi yang cerah seenggaknya. Karena gak ada yang nabrak. Dengan tidak ada yang menabrak EVOS IC. Iya, karena biasa kalau tim yang udah dapet Champions kayak gini kan ada aja lah peluang ditabrak ya. Iya, mereka sekarang dapet, wah ini sih nyaman banget EVOS IC. Sekarang mereka udah tahan selama-lamanya aja di Intellect Center kalau memang zonanya masih ke arah mereka sedikit-sedikit. Dan YTTA sudah memulai pertarungan kembali kali ini. Ada Core Memory juga yang sudah membuka hit list.
MBR di sana sudah mulai tertahankan. Kraken coba untuk melakukan reset di area Plazaria. Kita akan melihat terlebih dahulu di area yang berbeda itu Framtopia. Sisi tengah map dari Nextera sudah mulai terjadi pertarungan yang pecah antara Rax dan juga NSC. Satu orang tumbang begitu saja. Ada Indi yang coba untuk masuk karena dua orang sekaligus. Tembakan bakal coba dibuka tapi Indi juga harus terjatuh. Oh. Ternyata Rox kali ini kesulitan untuk di match yang kelima menurut gue, Jol. Ya Warrior soalnya nggak ada di POV Sasa. Sasa nggak bisa bantuin temen yang di bawah situ. Jadi menurut gua ini menjadi keleluasaan buat teman-teman daripada NSC Fixain juga tuh untuk nataknya satu persatu. Di area yang berbeda Manda. Ini Rox yang satu di Farmtopia, satu di Plazaria ya. Ternyata kepisah loh mereka, makanya chance mereka untuk melakukan fight sebenarnya nggak ada samsek gitu. Dan Kraken Esport setelah game sebelumnya mereka tusun dengan 0 poin saja. Kali ini kita lihat mereka main hanya clearing yang satu orang. Terus gimana cara mereka move adalah bareng-bareng. Coba untuk cek-cek dulu aja. Tapi sementara Dewa United kali ini sudah mengamankan satu tempat. Dan kalau lihat dari mini drone, dari POV drone kita, harusnya mereka deketan sama teman-teman tim Kraken. Apakah akan ada skill informasi atau item-item informasi yang akan digunakan dan membuka fight antara keduanya? Itu Krakennya jalan di area open field. Apakah akan ada komit yang dilakukan? Ternyata mereka sudah tiba di jajaran posisi dari NSC dan juga MBR. Apakah MBR akan mengulang kembali momen mereka di game yang keempat tadi? Mari kita menunggu. Ada Temptaner yang tadi sempat dibuka tapi hit. Ada juga utilitas yang sudah dikirimkan. Karena tim Kraken, satu player akan memisahkan diri. Nice banget loh. Kraken ini mereka tahu bahwa musuhnya ternyata nggak cuma satu yang tadi di compound aja. Tapi ada musuh lainnya sehingga apa yang dilakukan Kraken, mereka cabut. Menggunakan zipline. Mereka sangat bijak untuk membaca situasi bahwa kita siap sih buat lawan satu tim. Tapi kayak kalau buat dua belum deh. Jadi mereka akhirnya cabut dan membiarkan kedua tim yang ada di sini untuk berperang sendirian. Yaitu MBR dan juga NSC yang sudah siap sekarang dari setup keduanya. Dan juga NSC sudah mulai melakukan setup tapi udah ternotis juga oleh seorang Zesya dari jendela. Aduh, Ahas! Terlalu lama ternyata membuat keputusan. Pada akhirnya ia harus di-ending dengan cukup cepat oleh teman daripada MBR kali ini, King Kodok. Udah gak worth it sekarang. Hilang satu ya udah pasti bakal cabut. Karena memang tadi dengan adanya Ahas yang tumbang, jelas mereka gak punya orang jauh. Resiko sebuah tim tidak memiliki orang jauh apalagi ngelawan tim yang berada di dalam compound. Itu gede banget, artinya lu masuk tanpa ada perlindungan yang mana isinya ada 4 orang secara utuh. Dewa akhirnya bisa melakukan revive secara utuh kembali. Mereka bisa main lagi 4 anggota tapi Dewa masih akan mengalami hal yang sama menurut gua. Masalahnya gak akan jauh beda. Arca coba digas. Benar saja langsung tumbang tangan orang anti kali ini. Ya. Gak poin eliminasi, bahkan Kraken yang coba untuk melarikan diri. Gue juga tadi agak khawatir sih dengan rotasi dari Kraken yang coba untuk lari. Tapi ke kandang dari tim bagus itu sendiri. Satu persatu anggotanya dikandaskan. Vending mesin tidak bisa diamankan. Kraken berarti sisa sendirian harusnya. Ya, kalau tadi kita sempat lihat kan gimana gue bilang bahwa decision mereka tuh cukup bijak untuk cabut. Tapi ternyata kebanyakan gerak akhirnya malah jadi nggak bisa fokus sama satu tempat gitu. Dan mereka harus membagi fokus terhadap banyak tim. Sementara kita lihat Sonia dari Genovas kali ini harus menerima peluru panas dari Vesaka Violet. Piu! Tumbang juga ada Painted Review sempat membantu namun nampaknya nggak begitu lama. Kali ini Vesaka Violet akan komit ke arah satu player daripada Genovas. Isagi pun harus merasakan kerasnya perlawanan daripada Vesaka Violet. 3 poin eliminasi berhasil diamankan. Di manakah satu player terakhir daripada Genovas nih Kodok? Betul, ini banyak banget sih tim yang sisa satu. Kayak Genovas, kemudian Kraken harusnya sama-sama sisa satu. Mereka coba untuk melakukan revive kembali gue rasa. Tapi di dalam kondisi saat ini yang masih utuh 12 tim. Gak boleh melakukan revive di momen ternyata masih banyak tim juga yang main di pinggiran. Apalagi kayak Genovas ini punya info kan. Nah kan udah dibangkitin juga sama seorang Ariana. Tapi sekali lagi punya info tuh di arah kanan map aja. Pinggirannya masih rame banget. Nah sekarang Ratinya bakalan coba diserang dari berbagai macam arah. Coba pikirkan secara logika gimana bisa keluar dalam kondisi ditembak dari 4 arah sekaligus, guys. Aduh, logika aja nyerah itu kalau buat mikir kayak jangan campur tanganin saya sama kejadian seperti ini. Dan kita lihat Dewa kali ini yang baru saja melakukan revive pada bertemu dengan tim Pagos. Apa yang terjadi? Lihat secara posisi Pagos di 3 arah yang berbeda. Sementara Dewa United
Naptis, mereka bergerak di satu line yang sama. Mereka sadar kekurangan mereka adalah baru reset. Mereka nggak bisa mengandalkan secara resource ataupun setup. Mereka bergerak bersamaan. Dan itu akhirnya membuahkan hasil di mana tim Fagos kali ini harus terkocar-kacir untuk menghindari teman-teman daripada Dewa. Adanya Aurora Vision yang sempat dinyalakan, sempat membantu. Tapi bagaimana eksekusi selanjutnya Fagos? R12 kali ini dalam fokus teman-teman Dewa United Naptis. Aura sudah akan melakukan inisiasi selanjutnya. Ditungguin sayang. Tapi untungnya dengan keunggulan jumlah dari Dewa United Naptis berhasil menjatuhkan seorang R12. Yes, tapi lihat bagaimana pertarungan pecah di arah yang berbeda. NSC kali ini coba untuk melakukan reset. Sekarang AAC udah bangkit kembali. Lawan mereka selanjutnya adalah Rock Esports yang bermain di area museum cukup lama. Masih belum kena pepeng shot yang dilakukan sama seorang AAS. Mandanya juga masih bisa bersembunyi kali ini. Global Respect bakal coba dibuka terlebih dahulu. Ada suara memasak sebuah granat di sana. Bakal coba ditarik ke arah belakang. Para penggawa dari NSC. Kali ini bersiap tapi tumbang lebih dulu dari seorang ikannya di tengah CRZ. AAS membuka tembakan liar. Masuk ke arah satu anggota. Ground berhasil meledakkan satu player begitu saja. Ini akan membuat NSC maju lebih pede lagi karena menyisakan dua anggota dari Rox. Asnya masuk, coba diberikan follow up terlebih dahulu. Langsung coba di-take down juga di tangan seorang Groot. Dan tiga-tiganya kandas dari Rox kali ini. Berarti Rox hanya menyisakan satu player saja. Namun yang menarik di map kali ini semua tim susah banget tusunnya Julia. Ya, baru juga gue mau bilang, map kali ini tuh ngeliatin kalau banyak banget tim yang perangnya berantakan. Berantakan dalam arti adalah gak semuanya di satu tempat yang sama. Kayak cuma 2 orang, cuma 1, cuma 3. Ini dong satu-satunya tim yang berhasil ter-wipe out di menit ke-8. Bayangin menit ke-8 baru ter-wipe out. Itu pun dari sekian banyaknya fight loh. Banyak banget fight yang berantakan gue bisa katakan dari semua tim tercecer sana sini. Dan hampir jarang yang war 4 versus 4 kayak 4-3, 4-2 gitu. Sementara nih kan baru juga bilang 2-1. Saya lah mereka kayak kenapa gitu. Gak ada fight yang cukup balance dari tadi gue lihat. Ayo main. Dikirimkan ke arah Stylo oleh EVOS IC kali ini. Coba untuk dilempar lagi dengan Dragon Freeze dan granat. Dari seorang Dude. First contact yang sangat mulus. Ending dilakukan apakah lagi kejar champion kali ini EVOS IC. Tapi melihat posisi mereka yang sekarang harus berperang dengan zona. Hati-hati Jenna, udah ketahuan satu tembakan dari Jenna connect memang. Tapi ternyata perlawanan dari musuhnya juga cukup terasa ke arah seorang Jenna. Regroup dilakukan, nice banget. Mundur, narik mundur. Itu kayaknya ada call, sini Jen, udah cukup mundur gitu. Ya, karena udah ada objektif zona juga kan yang harus jamanin. Maksud gua kalau terlalu lama main di bibir zona juga resikonya akan sama tingginya. Maka dari itu, EVOS bagi satu-satunya tim yang memiliki champion rush, mereka harus bisa ngamanin sisi tengah terlebih dahulu. Dan ngamanin compound, itu yang penting. Kalau di next era tidak mengamankan compound, resikonya akan terlalu besar teman-teman. Maka dari itu, EVOS coba untuk mengamankan hal tersebut. Tapi hati-hati, ada KMG yang terus mengintai Bella. Walaupun terjatuh masih tetap bisa di-reverse juga. Tidak akan terjadi apapun. Sedangkan Core Memory kali ini akan coba ditahan. Dan kita akan melihat live count dari EVOS. Silakan. Masuk dalam. Enggak, Liu nama milih zona. Koi. Kasih ke Min mau Liu. Ini koi. Mau Liu. Ini kapan ya aku? Pilih kau dong. Aman. Oke, siap. Kompas dari kanan. Siap. Sama ya. Nanti bawa tanda gue aja. Mau kau beli bikut? Ini nih kau ini. Mau masuk ke si B kak? Kau buka deson? Boleh. Sini tampilin sini dia aku. Ambil. Lantai 2. Ambil tuh dia boleh. Wow, heal coba. Ada orang belakang. Ayo kalau mau. Bentar. Knock itu. Langsung sini pas. Pedit. Yang mana yang kenok? Di dalam rumah. Ini tanah kuah, tanah kiri, rumah kecil. Nah itu Nun, yang itu. Di atas, kalau aja di atas. Apa dah? Pokemon aku. Kenal lagi. Pakai satu. Santai. Kalem ya. Ya kalem ya. Bang aku. Atas nih. Min hati-hati. Kanan. Kiri ada enggak? Kanan ada, kanan tower. Min tower kuah Mi. Tower kuah. Tower yang kanan ya. Masih banyak kan. Jangan buka
body ya guys ya. Lama banget. Di luar zona semua ini. Bisa liatin ya. Di depan gua ya. Oke. Iya. Ada. Santai. Kanan dia. Campur. Oke, tampar. Iya, aku lihat. Sabar. Cakep banget itu Jena. Satu orang tumbang langsung nggak pakai lama disamperin. Terus Minwi juga tadi lempar satu granat ke atas, player Silo langsung connect. Itu akhirnya memberi mereka kebebasan untuk bergerak di area Zipway. Yang mana tadinya tuh Silo bisa nih nge-cut mereka untuk ke Zipway, tapi karena first contact yang dilakukan EVOS akhirnya membuat mereka yang unggul di arah Zipway. Dan kali ini mereka tinggal gimana caranya nge-cut orang-orang yang mau masuk ke arah Zipway, King Kodok. Betul, dan kondisinya sekarang EVOS udah mulai kedatangan tamu, YTTA. Gak dikasih waktu untuk set Cryomine. langsung dikasih juga Cryomine dan juga Flamirage. Kali ini Kone karena dua player Miarca bakal coba dimakan juga. Terjatuh bersama dengan Angel. Cio, Jin, mau tidak mau mundur sejauh mungkin. Karena EVOS IC sudah mengantongi 10 poin eliminasi. MBR balik setelan pabrik, tumbang di posisi ke-10. Masih ada revive yang coba dilakukan YTTA. Pada akhirnya juga harus di-absen satu persatu oleh para pegawai EVOS IC. EVOS IC kali ini main dengan tempo yang benar-benar lambat. Demi bisa mendapatkan posisi pasti di area late game tanpa harus kehilangan siapapun. Plus tanpa harus kehilangan resource. Karena itu yang penting di area late game. Mengingat pertarungan late game akan cukup alot kali ini. Oke, dari seorang Aspa harus melakukan respon global dengan cukup cepat kali ini. Lagi dan lagi. Jena bisa menjadi bintang dalam pertarungan. YTTA pun harus kandas di posisi yang ke-9 kali ini. Aduh, tinggal 8 tim. Tapi gue setuju sama King Kodok, EVOS kali ini bermain lumayan hati-hati kalau lu lihat dari step by step-nya. Dan kita dengan live com-nya juga tadi kayak santai aja, santai. Mau masuk ke Zipway gak? Masuk gak? Kayak pelan tetap. Mereka gak akan masuk kalau misalnya mereka belum dapat informasi pasti ataupun dapat knockdown tadi kan. Tapi kalau kita lihat sekarang mereka sudah mulai bergerak lagi, mendekat ke arah Dewa United Naptes. Oh my god! Satu orang berhasil ditumbangkan. Oh, Nintendo ada miss ternyata. Kalau kita melihat kali ini, coba untuk dilempar menggunakan beberapa utilities. Adanya Cryomine dan juga Glue Melter. Bagaimana pula akan langsung diras begitu saja. Glue Melter lagi ke arah seorang Aurel. Oh my god, Minwi dengan M79-nya connect. Berhasil membuat Dewa United Baptist dalam kondisi yang tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Selain mundur ke arah keramaian. Di bawah ada Genovas dan tim-tim lainnya yang sedang berusaha untuk mempertahankan teritori mereka dan masuk ke dalam zona. Cukup, menurut gue sih ini udah cukup ya buat mereka. Seenggaknya stay paling di sini aja buat spamming peluru dari jarak yang jauh. Karena kalau kita lihat dari minimapnya harusnya ini kondisi EVOS aman banget dapetin grounding kayak gini King Kodok. Aman banget nih EVOS bakal tajir melintir belakangan nih kita lihat nih ya. Karena kita akan memantau dengan adanya Cryomine yang coba dilempar sama seorang Minwi. Gak ada inisiasi lanjut karena rotasi harus segera dilakukan oleh EVOS. Bergerak ke arah yang berbeda. Ada yang dapat posisi atas tapi tanpa kompon, risikonya terlalu tinggi. Maka dari itu Nune memimpin pergerakan. Flamirage dibuka kelihatan dong. Gila. Syla Esports rata bahkan tanpa perlawanan sama sekali. Zonanya ke EVOS. 7 tim yang tersisa. EVOS kali ini benar-benar mendukung dari segala situasi. Dan 6 tim lainnya, bahkan 6 tim lainnya kalau keluar dari arah zona ini bakal bertempur juga antara satu sama lain Jul ya. Iya, karena lihat areanya sangat terbuka. Lihat EVOS pembagian posisi setup mereka udah berfokus ke dua arah sekaligus. 2 orang, paling Nune doang lagi di dalam tuh sebentar. Tapi mengingat zona sekarang bergeraknya ke arah EVOS IC, gue rasa ini akan menjadi keuntungan yang harusnya EVOS IC sudah bisa baca. Nune akan menghadapi, oh my god, bantuan dari seorang Jena datang. Nune akan coba untuk regroup, Riptide Random dikirimkan. June bergerak karena teman-temannya meminta bantuan. Satu orang hilang, ada granat yang coba dilemparkan. Coba untuk menahan Genovas, tumbang sudah di posisi yang ke-7. 6 tim tersisa kali ini King Kodok. Oke, 6 tim yang tersisa. Kita lihat posisi dari Dewa udah pasti kewalahan. Cantikva dari arah belakang ketahuan lagi sama Jena. Udah pasti sulit banget ini. Cantikva udah gak ada resource. Tumbang juga di posisi yang ke-6. EVOS IC berada di ambang kemenangan kali ini. Apakah bisa? Karena Dewa memberikan posisi mereka. Langsung melakukan revive kembali. Aurora di atas. Core memorinya tumpah. Dan Ailey juga harus terjatuh. Tembakan dari EVOS cukup alih. Dan fokus ke satu arah Nune. Melakukan
terobosan. Coba untuk menumbangkan dua punggawa yang memang terpantau terlihat begitu saja di sisi atas juga bakal bertembak sama seorang Jena. Aurel datang, tumbang juga. Lihat, Jena, Dewa Jena. juga harus kandas bersama dengan Besaka. 4 lawan 3. EVOS IC kali ini benar-benar mendominasi. Lihat, EVOS IC masih respect. Mereka setup ulang. Jenanya langsung repositioning, mundur lagi setelah melihat bagaimana ada Vagos yang hadir dan datang begitu saja. Ella, Anti masih bertahan. Satu glual yang sama, Anti berdua kali ini. Yes. Mulai terbaca, udah ada Glumeter juga yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Masih ada Flame Mirage, Nune melakukan inisiasi, bergerak Buset. lebih dulu. Langsung masuk maju, ditembak dari dua gila. orang sekaligus. Dibalikin, berhasil dapetin satu. Dan Bella memberikan follow up. Bagus banget, sisa Ella sendirian.